Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Rafa TV? Saat ini tengah Anda saksikan program spesial kami yang menyajikan berbagai informasi seputar bulan Ramadan yang dikemas secara hangat dan santai, yaitu program Kurma, Kuliah Ramadan. Pemirsa, pada kuliah Ramadan kali ini, saya Novelin Permanda yang akan memandu acara pada hari ini dengan tema kita, hal-hal yang wajib dilakukan oleh orang yang berpuasa. Tentunya bersama narasumber kita yang sangat luar biasa, Ibu Dr. Anda Khoiriyah M. Hum. Assalamualaikum Ibu, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Bagaimana puasanya Bu? Lancar? Alhamdulillah lancar, sehat. Ya, mudah-mudahan selanjutnya juga sehat lancar. Baik Bu. Selanjutnya di bulan Ramadan ini, kalau boleh tahu apa aja nih Bu kegiatan-kegiatan Ibu yang Ibu lakukan? Mungkin bisa untuk motivasi untuk pemirsa Rafa TV. Iya. Ya, di bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita disebut juga dengan bulan latihan, bulan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tujuan daripada puasa itu sendiri adalah sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 183 yang ujungnya itu la'allakum tattaqun, ya, supaya kita bertakwa. Jadi untuk mencapai itu maka kita memerlukan satu upaya, satu usaha di bulan Ramadan ini untuk mencapai derajat takwa itu, ya, supaya kita keluar dari bulan Ramadan ini berbeda pribadi kita, menjadi pribadi yang lebih indah, ya, lebih santun, sebagaimana dicirikan sebagai orang yang bertakwa. Jadi kita meningkatkan kualitas ibadah kita, ya, hubungan kita kepada Allah juga ditingkatkan, dan hubungan juga kepada sesama manusia itu juga harus ditingkatkan, ya. Jadi mungkin rutinitas kita dan juga mungkin rutinitas hampir semua umat muslim di seluruh dunia pada saat bulan Ramadan ini mungkin seperti itu, ya, untuk mencapai takwa, ya, mencapai nilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, Masya Allah. Langsung saja kita ke tema kita pada hari ini, yaitu hal-hal yang wajib dilakukan oleh orang yang berpuasa. Mungkin bisa diceritakan Bu, apa saja hal-hal yang harus kita lakukan agar puasa kita berjalan dengan baik Bu? Okay. Boleh Ibu, dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut, saya merujuk kepada kitab Sairus Salikin karangan dari Syekh Abdul Somad Al-Palembani, ya. Jadi tentang hal-hal yang wajib dilakukan oleh mereka yang berpuasa, ya. Jadi kalau di dalam kitab ini Sairus Salikin ini ada 6 perkara, 6 hal yang wajib dilakukan oleh mereka yang berpuasa, ya. Jadi yang pertama itu di sini kita baca, memeriksa permulaan bulan Ramadan itu dan mengetahui bahwasanya sudah masuk hilal bulan Ramadan. Itu dulu yang pertama, bahwa kita harus yakin kalau kita hendak berpuasa bulan Ramadan, kita harus yakin bahwasanya memang betul-betul sudah masuk bulan Ramadan, ya. Nah, bagaimana kita mengetahui itu? Bagaimana kita yakin bahwasanya sudah masuk hilal bulan Ramadan, ya. Jadi kalau kita di Indonesia ini kan pemerintah kita, ya, pemerintah kita yang menjelaskan, menyampaikan, menerangkan kepada kita melalui sidang isbat, ya, melalui sidang isbat yang dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Mereka melakukan sidang, ya, dengan menerima masukan-masukan dari seluruh wilayah Indonesia, ya. Jadi setiap provinsi itu biasanya ada orang-orang memang yang ditugaskan untuk memantau apakah hilal Ramadan itu sudah muncul atau belum, ya. Jadi dari tiap provinsi ini akan melapor kepada Kementerian Agama bahwasanya mereka sudah melihat hilal, misalnya dari provinsi ini melihat hilal, dari provinsi ini melihat hilal, bahwasanya sudah datang
hilal pertama bulan Ramadan itu, maka itulah yang disampaikan oleh pemerintahan kita, dalam hal ini Kementerian Agama. Kemudian sidang rapat untuk memutuskan bagaimana ini, apakah memang sudah masuk hilal Ramadan. Nah, setelah itu baru disampaikan kepada kita. Jadi sebagai orang awam mungkin kita ya boleh sih kita melihat langsung apakah sudah ada hilal atau belum ya. Mungkin kita memiliki keterbatasan, kebanyakan kita memiliki keterbatasan untuk menyaksikan hilal itu, tapi kita cukup untuk melihat, mendengar apa yang disampaikan oleh pemerintah kita, dan kita yakin bahwasanya yang disampaikan itu adalah benar berdasarkan masukan-masukan dari semua pihak yang dalam hal ini yang berkompeten ya untuk melihat ataupun menyaksikan hilal datangnya bulan Ramadan itu ya. Jadi berdasarkan itu maka yang pertama bahwasanya kita wajib untuk mengetahui dan mempercayai bahwasanya sudah masuk hilal bulan Ramadan, maka kita sudah wajib berpuasa ya. Jadi itu dulu. Jadi jangan berpuasa apa sudah masuk Ramadan apa belum nggak tahu. Nah, jangan seperti itu ya. Jadi kita wajib mencari informasi apakah memang sudah masuk hilal bulan Ramadan, awal bulan Ramadan yang menandakan kita sudah wajib melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Nah, itu yang pertama ya, kewajiban tadi ya. Kemudian yang kedua, berniat pada ketika tiap-tiap malam bulan Ramadan ya. Jadi dalam mazhab kita, kita mengikut mazhab Imam Syafi'i, bahwasanya orang yang berpuasa itu wajib berniat, dan bukan hanya puasa yang wajib berniat itu ya, setiap amal itu wajib untuk menyertakan niat ya. Innamal amalu binniyat. Bahwasanya sesungguhnya setiap amal itu harus disertai dengan niat ya. Jadi kalau tidak ada niat maka amal itu tidak diterima ya. Jadi salah satu daripada syarat diterimanya amal ibadah kita adalah dengan niat ya. Salah satu syarat diterimanya amal kita itu dengan niat. Jadi wajib niat itu dilaksanakan. Syarat yang lain supaya amal kita diterima itu mengikhlaskan ibadah kita itu hanya untuk Allah. Jadi tingkatan ikhlas yang paling tinggi supaya tingkatan ikhlas yang paling tinggi itu adalah ketika seseorang mengerjakan amal ibadahnya itu, apa saja ibadah yang dilakukan semata-mata untuk Allah, semata-mata untuk mencari ridhonya Allah. Jadi orang yang tingkat tinggi, ikhlas tingkat tinggi ini dia tidak takut kepada neraka, tidak mengharapkan surga. Jadi ini orang-orang khusus ini ya, orang khusus. Mungkin kalau seperti kita ini orang awam masih takut ya, ibadah itu karena kita takut kepada neraka, ibadah kita itu karena kita mengharapkan surga. Itu juga boleh ya, masuk juga dalam kategori tingkat ikhlas ya. Jadi ikhlas itu bertingkat-tingkat. Ikhlas yang pertama tingkat tinggi yang memang betul-betul tidak mengharap, tidak ada apa-apanya kecuali Allah, dan kita kebanyakan orang awam ibadah kita itu memang untuk Allah, mencapai ridho Allah, dan karena kita masih takut kepada neraka mungkin gitu ya. Dan kita juga mengharapkan surganya Allah. Jadi salah satu daripada syarat diterimanya amal ibadah niat, yang kedua tadi ikhlas, yang ketiga harus ada ilmu ya. Seperti kita puasa itu kalau nggak punya ilmu ya nggak diterima oleh Allah. Kita sholat nggak punya ilmu nggak diterima oleh Allah. Walaupun sholat kita, ibadah kita, puasa kita itu benar, tetapi kita tidak pegang ilmunya tuh nggak juga diterima. Jadi syarat diterimanya ibadah itu termasuklah puasa kita niat ya. Jadi kewajiban kewajiban bagi orang yang berpuasa itu niat. Nah, niat ini pembahasannya juga harus kita jelaskan ya. Jadi untuk dalam mazhab Imam Syafi'i, niat itu wajib dilaksanakan atau wajib dikerjakan. Niat itu harus dilakukan pada malam hari. Pada malam hari ya. Jadi di sini disebutkan wa yajibut tabyid wa ta'yin fin niyah.
Ya, wa yajibut tabyid wa ta'yin fin niyah. Jadi ada yang disebut dengan tabyid. Jadi syarat daripada niat puasa Ramadan itu yang pertama tabyid. Nah, tabyid itu adalah dilaksanakan pada malam hari. Jangan kamu mau puasa, kamu niatnya sekarang. Puasa Ramadan ya. Nggak boleh ya. Jadi syaratnya niat itu wajib tabyid pada malam hari. Nah, yang disebut dengan pada malam hari itu seperti apa kisarannya ya? Jadi kisarannya yaitu pada akhir terbenamnya matahari. Pada akhir terbenamnya matahari dan awal terbitnya fajar. Itu rentang waktu. Rentang waktu untuk berniat puasa ya. Jadi akhir terbenamnya matahari, awal terbitnya fajar ya, yaitu di seputar maghrib sampai subuh dan sebelum subuh. Nah, jadi kalau kita mau berniat itu tadi dalam mazhab kita Imam Syafi'i kan ada dan itu dilakukan pada malam hari ya. Kemudian wata'in, satu lagi bahwasanya puasa niat puasa itu wajibnya ta'yin. Ta'yin itu adalah menentukan kita itu puasa wajib fardu apa. Mungkin kita dari kecil sudah dikenalkan dengan niat nawaitu shauma ghadin an adai fardhi sahri Ramadan. Nah, jadi untuk ta'yin itu adalah menyebutkan kita ini mau puasa apa? Puasa fardu Ramadan. Karena puasa wajib itu kan selain daripada puasa Ramadan ada yang namanya puasa kafarat ya. Puasa kafarat itu adalah puasa ketika seseorang melanggar larangan-larangan ihram, atau puasa kafarat itu adalah puasa ketika seseorang itu melakukan jima ya di siang hari ya dengan istrinya. Nah, itu harus disebutkan ini mau puasa apa. Nah, itu namanya ta'yin ya. Jadi yang melekat pada niat itu tabyid yaitu waktunya, kemudian ta'yin penyebutannya puasa apa. Jadi wajib. Jadi kalau kita berniat saja ke puasa besok hari fardu atas bukan Allah, tidak sah. Karena kita tidak menyebutkan kita puasa apa. Itu yang disebut dengan ta'yin ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang erat hubungannya dengan niat juga, niat itu di dalam hati. Ketika kita melafazkan, itu lafaz. Kita lafaz, nawaitu shauma ghadin, itu lafaz. Jadi bagaimana berniat itu? Niat itu semua ibadah yang dilakukan, itu niat di dalam hati, termasuklah sholat. Sholat itu niatnya di dalam hati. Aku sholat fardu zuhur 4 rakaat karena Allah, itu di dalam hati. Ketika ada orang sholat usolli fardu zuhri dilapaskan tapi tidak di dalam hati, tidak sah sholatnya. Karena niat itu harus bergantung kepada hati. Nah, jadi masih dalam bahasan kita tentang niat ini, niat itu di dalam hati. Jadi bagaimana caranya? Ya boleh kita menyebutkan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadis sanatillah ta'ala, boleh, tapi ikuti dalam hati. Lisan kita menyebutkan lapas itu, hati kita di dalam hati berniat. Nah, jadi bareng, atau kita sebutkan lapas dulu untuk mengingatkan kita mau niat apa. Jadi untuk mengingatkan supaya kita enggak lupa, nawaitu shauma ghadin, aku besok nak puasa ya, dalam lapas kita. Nah, sudah kita lapaskan, dalam hati kita berniat. Dalam hati kita niatnya seperti apa? Niatnya mau nawaitu shauma ghadin dalam bahasa Arab boleh, niat dalam bahasa dusun kita juga boleh. Nah, jadi niat itu dalam bahasa apa saja ya. Jadi di dalam hati ya. Itu rangkaian daripada niat. Jadi kewajiban yang kedua bagi orang yang berpuasa adalah niat, dan mengucapkan ataupun berniat itu ada waktunya. Jangan kita tidak memperhatikan waktunya. Kemudian masalah niat juga. Dalam masalah niat ini dalam mazhab Imam Syafi'i itu harus dilakukan setiap malam.
setiap malam bulan Ramadan kita itu harus berniat. Ya, semalam kita berniat, malam esok kita berniat pula ya, malam esok lagi sampai selesai kita harus berniat terus setiap malam ya. Jadi setiap malam itu harus berniat karena pada mazhab Imam Maliki, itu niat itu dijadikan satu. Misalnya aku puasa besok hari, aku puasa selama sebulan bulan Ramadan ini, jadi cukup satu kali ya. Jadi kalau kita dalam mazhab Imam Syafi'i, setiap malam kita diwajibkan untuk berniat dan waktunya, penyebutannya itu juga harus kita pahami, dan inilah yang dimaksud dengan ilmu bagaimana berpuasa supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Itu yang kedua ya. Kemudian kewajiban yang ketiga ya. Kewajiban yang ketiga adalah menahan daripada sesuatu yang masuk ke dalam perut di siang hari. Menahan diri. Kita yang puasa wajib menahan diri untuk memasukkan sesuatu. Jadi dalam kitab Syekh Abdul Somad Al-Palembani, sesuatu itu banyak ini ya, banyak definisinya, bukan hanya makanan, bukan hanya minuman, apa saja yang masuk ke dalam mulut kita sampai ke dalam perut kita ini. Jadi menahan diri daripada sesuatu yang masuk ke dalam perut. Nah, jadi dalam hal ini yang perlu dijelaskan adalah bahwasanya masuk melalui rongga mulut ya. Masuk melalui rongga mulut sesuatu itu. Kita contohkan saja di sini, nggak usah yang lain lah, makanan dan minuman. Karena nggak mungkin lah orang itu masukkan kayu atau memasukkan bunga, masukkan apa saja, nggak mungkin. Tapi ini sesuatu itu bisa ada kemungkinan, bisa banyak kemungkinan. Ya itu tadi kembang, apa saja ya, bisa ada kemungkinan. Nah, yang mana yang membatalkan atau yang mana yang tidak boleh, yang mana yang wajib dijaga oleh orang yang berpuasa memasukkan sesuatu. Jadi rongga mulut ini adalah bagian daripada lubang, bagian daripada yang bisa masuk itu kan lubang istilahnya ya. Nah, jadi setiap lubang itu punya rongga, punya batasan bagian dalam dan bagian luar. Nah, jadi ketika kita berpuasa, maka apakah boleh dalam hal ini tidak membatalkan puasa kita ketika sesuatu itu masuk, misalnya minuman itu masuknya sampai batas mana? Masuknya harus sampai pada batas bagian luar. Bagian luar untuk mulut ini, adalah tempat keluarnya huruf kha. Makhraj huruf kha. Di sini ya. Nah, begitu ada sesuatu yang masuk ke ini, kalau dia belum sampai ke sini itu nggak apa-apa. Karena ada batasan tadi. Jadi setiap lubang itu ada bagian luar dan bagian dalam. Nah, bagian luar daripada mulut kita ini adalah tempat keluarnya huruf kha. Nah, jadi tempat keluarnya huruf kha itu di sini. Berarti kalau makanan atau minuman itu tidak sampai di sini, itu tidak apa-apa ya. Seperti ibu-ibu sering, mungkin adik-adik juga yang kalau masak kan nyicip itu, nah ya. Jangan ditelan, jangan sampai ke sini. Cepat-cepat untuk dikeluarkan ya, dikeluarkan itu tidak apa-apa. Jadi wajib menahan sesuatu yang masuk ke dalam perut di siang hari Ramadan. Dengan sengaja. Jadi kalau tidak sengaja gimana? Enggak apa-apa. Ya masuk lewat aja. Kalau puasa Ramadan ini sesuatu yang mungkin mustahil lah kalau kita lupa. Ya, puasa Ramadan. Lupa aku puasa, ternyata makan minum segala macam, itu rasanya mustahil karena semua orang berpuasa. Tapi kalau memang kita mengutang puasa sunnah ya, apalagi kita mungkin pergi ke suatu acara atau kita di dalam kantor kita ada acara, kemudian selesai acara itu ada makan-makannya, kita ikut makan-makan, lupa sudah makan nambah pula nasinya, minum jusnya 2 gelas, sesudah semua itu kita masukkan ke dalam perut kita, melalui mulut kita ini, astagfirullahaladzim, saya puasa, lupa. Yang nggak apa-apa, itu namanya rezeki. Ya nggak apa-apa ya. Jadi memasukkan sesuatu
apa namanya ke dalam perut siang hari Ramadan, batal puasanya kalau dengan sengaja. Kalau lupa tadi enggak apa-apa ya, rezeki namanya. Tapi bulan Ramadan ini kayaknya ini sulit ya. Jadi memasukkan sesuatu ke dalam mulut, kemudian memasukkan sesuatu ke lubang hidung. Ini juga makanya lubang hidung ada juga batas luar dan batas dalam. Jadi supaya kita tahu kan, memasukkan air misalnya, atau maaf ngomong ya, ini ngupil misalnya, boleh nggak misalnya gini-gini, maaf ya, contoh ya ini, boleh nggak sini ngupil-ngupil, katanya nggak boleh memasukkan sesuatu ke hidung. Kalau gini-gini aja boleh nggak? Boleh. Boleh. Kenapa? Kan ada batasannya. Batasan lubang hidung itu ada batasan luarnya ya. Jadi batasan dalamnya itu mana? Batasan dalamnya itu sejajar mata. Nah, kalau sudah masuk betul sejajar dengan mata kita, itu baru Batal puasanya. Kalau misalnya belum masuk pada batas bagian dalam, itu nggak apa-apa ya. Jadi memasukkan misalnya ada apa, gatal atau apa ya, kita gini-gini ya nggak apa-apa. Memasukkan sesuatu ke lubang hidung. Nah, kemudian memasukkan sesuatu lagi ke lubang telinga kita. Itu juga wajib untuk kita patuhi ya. Menahan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam lubang telinga kita. Ini juga makanya Ibu bilang tadi, setiap lubang itu punya batasan luar dan batasan dalam. Ini juga punya batasan. Jadi kalau kita sekedar gini-gini aja enggak apa-apa. Tapi kalau dia sudah masuk betul air, udah masuk betul ke sini, atau sesuatu apa saja yang kita masukkan sampai ke dalam betul, nah itu yang harus kita jaga. Wajib bagi orang yang berpuasa untuk menjaga supaya jangan memasukkan sesuatu ke mulutnya, ke hidungnya, kemudian ke telinganya. Kemudian ada lagi nih yang kita perempuan yang harus dijaga. Di sini Ibu baca di dalam kitab ya. Di dalam kitab ini disebutkan bahwasanya kita juga harus menjaga jangan sampai masuk ke dalam faraj perempuan itu dengan sengaja berenang di sungai padahal dia sedang berpuasa. Ada lubang, maaf ya. Nah, ini ilmu ya, ini ilmu. Ini artinya harus dipelihara ya, harus dijaga seperti itu ya. Jadi masuk sesuatu di dalam lubang dengan sengaja ya. Nah, itu yang ketiga. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Oke. Kemudian yang keempat. Yang keempat, wajib bagi orang yang berpuasa, ini khususnya suami istri, menahan diri. Ya, menahan daripada jima pada siang hari, ya. Menahan diri daripada, wajib itu. Menahan diri daripada jima pada siang hari. Bagaimana kalau istilahnya ya, sengaja dia nggak tahan gitu, maaf ya, nggak tahan, misalnya mungkin pengantin baru atau apa ya. Nah ini bagaimana ini? Nah, orang tersebut wajib membayar kafarat. Puasanya diqadha. Dia misalnya melakukan hubungan itu, dia terus kemudian dia wajib qadha. Bukan hanya wajib qadha saja, tetapi dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut, nggak boleh putus. 2 bulan itu 60 hari ya? Ya, iya Bu. 60 hari 2 bulan, nggak boleh putus. Kalau memang tidak sanggup gimana? Ada zaman Rasulullah SAW, zaman Nabi, bahwa ada salah seorang sahabat ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana saya ini? Kenapa saya melakukan hubungan sama istri saya? Nah, kalau gitu kamu harus bayar puasa 2 bulan berturut-turut, ya Rasulullah. 1 hari ini saya nggak bisa, bagaimana 2 bulan, 60 hari saya nggak bisa, nggak kuat ya Rasulullah. Kalau begitu kata Rasulullah, pilih lagi, harus memberi makan 60 orang fakir miskin.
dalam satu orang itu satu mud itu kalau dalam cantingan beras gitu tuh, cantingan beras kita, karena memberi makan kepada orang miskin sesuai dengan makanan pokok penduduk setempat ya. Jadi beras kalau di kita nggak ada orang yang melakukan pelanggaran seperti itu, dia wajib puasa atau memberi makan 60 orang miskin. Dalam satu orang itu 3/4 kilo. Kalau 1 kilo tuh lebih baik. Jadi 60 kilo kira-kira ya. Ketika Rasulullah menyampaikan ini kepada sahabatnya, ya Rasulullah, aku ini orang yang nggak punya, nggak bisa nggak bisa memberi makan itu. Rasulullah mengatakan, ya sudah kalau begitu bawa ini kurma ini, kamu makan beserta keluargamu. Nah, sampai gitu ya. Nah, jadi tidak boleh mendekati istri ya. Jadi jauh-jauh dulu sama istri, apalagi mungkin pengantin baru. Dianjurkan supaya orang yang menurut guru saya nih, guru ibu nih ya, kalau mau nikah itu jangan memasuki bulan Ramadan. Nah, khawatirnya seperti ini ya, Syawal ya. Biasanya orang pada menikah itu kan bulan Syawal setelah bulan Ramadan. Jadi itu tadi, apabila terjadi orang itu melakukan hubungan seperti itu, maka dia wajib qadha dan juga wajib untuk puasa 60 hari atau memberi makan orang miskin sebanyak 60 orang ya. Itu yang keempat. Iya, itu yang keempat. Yang keempat. Sekarang lanjut ya. Yang kelima, menahan daripada mengeluarkan mani pada siang hari Ramadan. Itu dan batal puasanya sebab mencumbu istrinya. Jika tidak keluar mani, jika tiada keluar mani, tetapi makruh yang demikian itu. Jadi jangan kita ini bulan Ramadan ini mau mendekatkan diri kepada Allah. Jadi jangan melakukan hal-hal yang menyerempet ke situ. Jadi ini wajib bagi kita untuk menjaganya. Jadi makanya kita sangat dianjurkan untuk mentadarus Al-Qur'an ya, memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, ke masjid kita, ikuti pengajian-pengajian. Jadi supaya arahnya jangan ke situ ya. Nah, jadi yang kelima, wajib kita menahan diri mengeluarkan mani pada siang hari. Jadi kalau misalnya seorang suami minta kepada istrinya, misalnya dengan cara apapun itu harus dilarang ya, ditahan ya, wajib bagi orang yang berpuasa itu. Jadi ibu ini membicarakan masalah-masalah seperti ini memang itu yang harus disampaikan ya. Jadi hukum bicara kita harus patuh ya. Hukum bicara kita harus tahu dulu. Oh nggak boleh begini. Harus tahu dulu, harus ada ilmunya dulu. Makanya ilmu tadi penting, ilmu berpuasa. Oh ternyata ilmu berpuasa itu ada begini-begini. Nah itu yang harus kita pahami ya. Jadi yang kelima tadi jauhi hal-hal yang menyerempet kepada perbuatan-perbuatan seks seperti itu ya. Fokuskan diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki kualitas diri kita, meningkatkan kualitas ibadah kita, karena bulan Ramadan ini adalah bulan latihan. Bulan untuk kita latihan menjadi pribadi yang muttaqin, menjadi pribadi yang bertakwa. Jadi fokus kita adalah ibadah. Ya jangan menyerempet kepada masalah-masalah seksual itu ya. Juga kita jangan menonton, menyaksikan, membaca hal-hal yang bersifat seks. Takutnya nanti keluar gimana? Kira-kira begitu ya. Ibu mohon maaf ya, karena ini memang harus disampaikan, karena ini kewajiban dalam kitab ini, kewajiban yang kelima ya. Itu ya. Kok senyum-senyum. Wajib yang kelima itu ya. Kemudian wajib yang keenam, menahan daripada muntah yang disengaja. Jadi semuanya disengaja, makan disengaja, wajib yang keenam, menahan daripada muntah. Jadi jangan di mulut dikuil-kuil. Mulut dikuil-kuil ngapain? Untuk apa?
Kalau dikuil-kuil nanti muntah. Benar nggak dikuil-kuil ini? Istilahnya apa ini? Dikuil-kuil ya? Dipegang. Itu nah. Jangan. Jadi jangan melakukan perbuatan-perbuatan secara sengaja untuk supaya muntah. Jadi menahan diri daripada muntah. Jika disengaja muntah, puasanya batal. Tapi kalau bagaimana? Tahu-tahu, nggak sengaja, nggak apa-apa. Sesuatu yang nggak sengaja, ya kita bagaimana mau mencegah? Ya mau mencegah. Kenapa? Nggak tahu. Pokoknya aku ini mau muntah aja. Muntah lihat kamu ya? Enggak, muntah karena memang mungkin ada, nggak tahu lah ya, muntah apa namanya? Yang kita nggak kuasa untuk menahannya. Artinya muntah ya tidak kita sengaja. Kalau yang sengaja tadi itu tadi ibu bilang dicuil-cuil sampailah teklohok-lohok kita, mungkin bahasa ibu itu nggak tahu benar mbak ya, mungkin teklohok-lohok lah kita ya, dengan perbuatan kita itu yang harus ditahan ya, yang harus dijaga. Jadi itu 6 hal ya, berdasarkan referensi dari Sairus Salikin Syekh Abdul Somad Al-Palembani ya. Jadi seperti yang kamu tanya tadi, kewajibannya, hal-hal yang wajib yang dilakukan oleh orang yang berpuasa, mulai dari dia paham, dia tahu, dia yakin masuk waktu hilal bulan Ramadan dan seterusnya ya. Mungkin ini jawaban ibu ya. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Anda Khairia M. Hum. Semoga apa yang Ibu sampaikan terkait hal-hal yang wajib dilakukan oleh orang yang berpuasa dapat diterima juga dan dipahami oleh pemirsa Rafa TV. Kemudian bagi pemirsa, semoga tetap semangat dan semoga ilmu yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita jalankan puasa dengan hikmat dan ketulusan dan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, Ibu ya. Program Kurma akan kembali tentunya dengan bahasan dan kompeten di bidangnya. Saya Novelin Permanda mengucapkan terima kasih kepada pemirsa Rafa TV yang telah setia menemani Kurma pada sore hari ini. Mungkin terima kasih banyak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.